Bapa di surga, kami datang padamu pada saat ini berterima kasih karena Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami dan memberkati kami. Hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan tuntunlah kami agar kami senantiasa hidup seturut dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara semuanya, apa kabar? Kembali bertemu dengan Pendeta Muda Prapto Raharjo ya. Dan di kesempatan hari ini saya berharap atau selalu berdoa bahwa Bapak Ibu Saudara semuanya selalu dalam keadaan sehat, berkatnya semakin bertambah ya. Dan ucapan syukur kepada Bapa di surga juga semakin bertambah, karena itulah yang memang harus kita lakukan kepada Tuhan. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang, dalam keadaan apapun, ucapan kita kepada Tuhan untuk selalu mengucap syukur tidak boleh berhenti ya. Karena sangat tidak adil ya untuk kita khususnya ya kalau kita itu mengucap syukur kepada Tuhan hanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Tentunya Tuhan mengharapkan kita mengucap syukur itu pada waktu kita dalam keadaan baik, dan juga dalam keadaan sulit pun kita harus belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi hari ini saya tidak membahas mengenai berkat, tidak membahas mengenai kesulitan ataupun yang lainnya, tetapi saya akan membahas mengenai ucapan ya atau perkataan. Tepatnya sih kalau kita melihat seseorang itu akan mengenal dia dari perkataannya ya. Nah, kita lihat coba di dalam Amsal 10 ayat yang ke-19, satu ayat saja ya. Amsal 10 ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ya, Bapak Ibu Saudara pernah nggak ketemu dengan orang yang ngomongnya banyak banget? Kita ngomong baru pembukaan, halo, lalu kemudian dia bilang, apa kabar, begini, gini. 1 menit lewat hanya untuk ngedengerin dia, salamnya dia. Lalu kemudian kalau Bapak Ibu Saudara menyampaikan sesuatu, mungkin kemarin saya liburan ke sana, lalu kemudian dia bilang, oh saya juga liburan gini dan sebagainya. Kira-kira ketika kita ketemu dengan orang yang demikian tuh senang atau bosan? Kalau saya jujur bosan ya. Karena saya juga sebenarnya belajar dengan diri saya. Karena saya sebenarnya juga tipe orang yang suka ngomong gitu ya. Tapi dengan membaca kebenaran firman Tuhan ini menjadi ukuran dalam kehidupan saya, bahwa saya harus membenahi diri saya gitu ya. Nah, di dalam ayat ini dikatakan, ini menjadi ukuran dalam hidup saya untuk saya tidak sembrono dengan ucapan. Karena ternyata di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Pelanggarannya apa? Pelanggarannya itu adalah ngomongnya ditambah-tambahin. Biasanya seperti itu. Pelanggarannya adalah nambah-nambahin omongan. Ya. Yang tadinya sebenarnya hanya makan nasi tempe, tapi karena temennya ada daging, ada apa, kalau kebanyakan ngomong lalu ditambah sendiri ya. Saya makan daging kambing lah, ada daging kudanya lah, apa segala macam. Ya, karena apa? Kebiasaan banyak bicara. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Artinya ayat ini menjadi satu peringatan dalam kehidupan kita. Jangan terlalu banyak ngomong. Ngomong seperlunya saja. Karena kalau banyak ngomong, pasti di dalam percakapan atau di dalam ucapan tersebut terselip sesuatu kebohongan. Itu sebabnya firman Tuhan ini menjadi peringatan buat kita semuanya. Kita bisa mengenal orang lain dari ucapannya. Terlalu banyak ngomong, kita juga akan menemukan banyak kebohongan di dalam omongan orang tersebut. Tetapi justru sebaliknya, siapa yang menahan bibirnya berakal budi.
Karena apa? Dia tidak terlalu membuka suara dan orang menganggap bahwa orang tersebut adalah orang yang lebih kalem, lebih tenang dan orang yang berhikmat. Ya. Coba bandingkan dengan orang yang banyak ngomong, dengan orang yang pendiam. Kita pasti akan lebih banyak menemukan banyak kesalahan atau kesalahan dalam omongan dari orang yang banyak ngomong. Tetapi dengan orang yang pendiam, kita nggak bisa menemukan kesalahan orang tersebut. Karena apa? Dia banyak diam, dia nggak banyak bicara, ya seperlunya saja ngomongnya. Nah, firman Tuhan itu sebenarnya mencakup banyak hal untuk kehidupan kita. Ya, Tuhan sudah tahu kalau manusia itu tabiatnya itu melebih-lebihkan, gitu ya. Karena kita itu manusia sudah jatuh dalam dosa, hal yang tadinya tertata dengan baik lalu kemudian rusak. Dan walaupun Yesus sudah menjadi penebus menjadi penyelamat kita, juru selamat kita, tapi kita ini masih tinggal dalam daging yang masih pengen banyak ngomong, gitu ya. Tapi semua sudah dikemas dalam kebenaran firman Tuhan untuk kebaikan kita. Agar apa? Supaya kita tidak banyak ngomong di hadapan orang. Ngomonglah seperlunya saja. Saya percaya kalau kita ada di tengah-tengah orang yang banyak ngomong, kita juga nggak nyaman ya. Kita juga merasa bahwa orang ini apaan sih? Ngomongnya banyak banget gitu ya. Tetapi kita akan lebih nyaman dengan orang yang ngomong seperlunya. Orang yang ngomong seperlunya seperti tertulis di dalam kalimat berikutnya bahwa siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Nah, coba Bapak Ibu Saudara perhatikan, ketika orang yang banyak ngomong itu kita tanggapin gitu ya, ngomong gitu ya. Nanti itu segala sesuatu yang harusnya jadi rahasia atau keluar semua. Ya. Orang kalau udah banyak ngomong, kesenangannya ngomong, kalau ditangkap sedikit dia akan keluar semuanya. Bahkan yang harusnya jadi rahasia pun keluar. Karena apa? Mulutnya tidak terkendali. Beda dengan orang yang bisa menahan bibirnya. Tipe orang seperti itu adalah tipe orang yang bisa dipercaya. Dia tidak akan menceritakan hal-hal yang harusnya jadi rahasia. Tetapi ketika orang yang sudah sering suka ngomong ya, dipancing untuk ngomong terus, hal yang rahasia akhirnya menjadi tidak rahasia dan akhirnya menjadi petaka ya. Dan itulah sebabnya kenapa kita harus kembali pada firman Tuhan. Kalau mungkin kita menjadi pribadi seperti itu, seperti saya ya contohnya, saya ini juga tergolong orang yang suka ngomong. Tetapi ketika saya kembali kepada kebenaran firman Tuhan, walaupun saya banyak bicara, tetapi saya harus kembali kepada apa yang tertulis di kalimat berikutnya, berakal budi. Harus tahu batas mana yang harus saya katakan dan mana yang harus saya sembunyikan atau yang harus saya rahasiakan. Ya, baik orang-orang yang cerita kepada saya maupun saya sendiri yang harus menjaga diri saya. Itu maksudnya supaya saya kembali kepada firman Tuhan juga, memiliki sikap berakal budi. Nah, jadi hari ini hal yang saya sampaikan kepada kita semuanya, coba perhatikan siapa yang ada di sekitar kita. Kalau kita bertemu dengan orang yang banyak ngomong, apakah kita nyaman dengan mereka? Kalau tidak nyaman, ya kembali kepada kita semuanya. Apakah kita harus ada di tempat tersebut atau berada di tempat lain? Ya. Kalau berada di tempat itu tersebut, kemungkinan besar kita akan mendengarkan bualan-bualan yang tidak ada gunanya. Tetapi kalau kita meninggalkan orang tersebut, ya bisa jadi kita akan tetap damai sejahtera. Semua ada pada pilihan kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu, mari kita renungkan dan kita pegang kembali firman Tuhan ini. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Kalau kita mulai terbiasa dengan banyak ngomong, ingat, di tengah-tengah kita ngomong, jangan-jangan terselip kesalahan atau pelanggaran. Entah itu fitnah, entah itu kebohongan, entah itu gosip-gosip yang tidak seharusnya keluar. Lalu kemudian, siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Nah, orang yang ketika kita berada di tengah-tengah orang yang berakal budi seperti ini, harusnya kita kita harus belajar dari orang yang seperti itu. Kalau kita banyak ngomong dan ketemu orang yang seperti ini, kita belajar dari dia. Ya, jadi
Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kita, agar kita menjadi orang yang menyenangkan bagi orang lain, tapi tidak dikenal sebagai orang yang omong kosong, gitu ya. Jadi jadilah berkat bagi orang lain, jadilah orang yang menyenangkan bagi orang lain tanpa harus mengeluarkan kebohongan di saat kita berbicara. Dan kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini adalah jangan terlalu banyak bicara. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang dikenal sebagai pembohong atau pembuat pelanggaran melalui ucapan kita. Kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau yang menuntun kami. Engkau yang menyadarkan kami pentingnya kami menjaga lidah bibir kami. Berkatilah kami semua agar kami boleh menjadi orang yang menyenangkan di tengah-tengah orang lain tanpa harus menjadi seorang pembual, Tuhan. Dan pakailah kami agar kami menjadi alat kemuliaan nama Tuhan, dengan kami selalu berakal budi menahan lidah bibir kami bagi nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Segala aktivitas kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.